Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi santai umpatan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Anies Baswedan tak banyak menanggapi saat ditanya terkait umpatan Prabowo soal debat terkait tanah. Anies hanya mengucapkan matur nuwun atau terima kasih atas umpatan yang dilontarkan Prabowo kepadanya. Ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu, kalau Bapak menilai sendiri, seperti apa Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan kemarin Pak Prabowo pernah debat juga, empat terakhir yang maaf kata goblok itu Pak. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Itu aja. Kalau Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mudah emosi saat menemani cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kampanye di Surabaya, Jawa Timur. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tak emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Umpatan yang dilontarkan Prabowo terhadap calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, keluar pasca disinggung mengenai kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat. Prabowo mengklaim lahan 340.000 hektar yang dipersoalkan Anies dalam debat ketiga berstatus hak guna usaha. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Ngerti nggak? Ada HGU, hak guna usaha, hak guna. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi yang menyasar kalangan menengah ke bawah agar mendapatkan pendidikan atau edukasi tentang demokrasi Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Baiklah, kita mencoba untuk menganalisis video tadi di atas cuplikannya ya. Menurut kita, apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu tepat sekali ya sebagai capres. Dalam hal ini kita tidak memposisikan mendukung atau pendukung atau sponsor capres manapun. Kita mencoba untuk bicara seobjektif mungkin ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu bagus sekali. Kenapa? Jadi kita sebagai sosok calon pemimpin negara ini harus bersifat bijaksana dan dewasa dalam menyikapi statement atau permasalahan termasuk dari lawan debat sekalipun. Jadi untuk para calon capres atau cawapres yang lainnya atau yang kita sebut 02 atau 03 bisa menjadi rujukan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Bagaimanapun eskalasi pemilu ini semakin dekat, semakin tinggi, semakin kencang, dan semakin panas. Jadi dengan demikian, calon capres atau cawapres yang lainnya harus bisa mencoba mendinginkan situasi ini agar demokrasi bisa berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Pak JK. Jadi ada benarnya juga menurut Pak JK, memilih pemimpin itu kita melihat dari karakternya yang tidak emosional karena permasalahan negara kita kompleks gitu ya. Jadi harus diselesaikan dengan jiwa atau pemikiran rasional bukan yang emosional gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan juga di cuplikan video itu, Pak Prabowo dalam hal ini Capres 02 menyampaikan keterangannya tentang kepemilikan tanah itu. Tapi alangkah yang kita sesalkan, kenapa penyampaian tentang data-data HGU itu dijelaskan justru di luar konteks debat. Dia sampaikan misalkan di tempat kampanye itu ya.
jelas itu kan akan memantik eskalasi lagi yang lebih besar, apalagi kan itu semuanya khusus pendukungnya, apalagi dengan narasi-narasi kerasnya ya tergolong kasar juga yang tidak mendidik dan tidak mencerminkan seorang negarawan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kedepannya paslon 01, 02, 03 dalam menghadapi debat itu dijawab dengan data, karena sesuai visi misi mereka menyampaikan visi misi atau gagasan juga idenya dengan data. Jadi dalam hal menjawab pun dari lawan debat mencobalah untuk menjawab dengan data dan fakta agar kita rakyat di bawah, khususnya kalangan menengah ke bawah yang secara status sosial ilmu politiknya kurang paham, kurang memahami, jadi bisa tercerdaskan dan tercerahkan gitu ya. Seperti apa yang dijelaskan di Pak Prabowo di arena kampanyenya, itu bagus sebenarnya. Coba kalau itu disampaikan pada saat debat. Mungkin bisa lebih baik lagi, bisa menjadi pengatrol elektabilitas Pak Prabowo juga. Sampaikanlah misalkan data-data itu di tempat debat. Meskipun durasi waktu pendek, mungkin kalau seorang tipe pemimpin bisa mengatur waktu atau memanage waktu. Dalam hal menjawabnya itu harus kemana, harus gimana gitu ya. Jadi jangan terkesan uh, rasional harus dipakai tanpa harus emosional gitu ya. Agar kita kembali lagi tadi tercerdaskan sebagai masyarakat kalangan menengah ke bawah. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Anies, dan dalam hal ini juga kita mengucapkan terima kasih juga ya atensi terhadap Menteri Agraria yang mencoba menengahi tentang tingginya eskalasi ini, yang mana dikantor oleh Pak Prabowo dengan narasi-narasi kotor atau kasar di tempat kampanyenya beliau. Menurut Menteri Agraria, memang HGU itu ada legalitasnya jelas, jangka waktunya juga jelas, sesuai kebutuhan antara si pemberi mandat, dalam hal ini pemerintah, kepada siapa yang mengelola, dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya. Cuma memang penyampaian Menteri Agraria kurang begitu detail, tapi mudah-mudahan masyarakat bisa menerima apa yang disampaikan Menteri Agraria itu, selain paparannya jelas juga bisa mendinginkan situasi dan kondisi menjelang pemilu yang semakin dekat, yang mana eskalasinya juga semakin tinggi gitu. Nah, mungkin catatan dari kita sebagai masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia keseluruhan, meminta kepada para capres atau cawapres, terlepas itu 01, 02, 03, mari ke depannya masih ada satu sisa lagi debat capres, sampaikanlah visi misinya sesuai tema apa yang akan disampaikan nanti di debat terakhir. Jadi lebih dikedepankan tentang rasionalnya bukan emosionalnya. Jadi kita rakyat akan lebih enak nontonnya gitu ya. Oh iya, ini nomor 1 ke sini arahnya, nomor 2 arahnya ke sini, nomor 3 arahnya ke sini. Jadi kita rakyat dalam nanti masa tenang itu bisa memastikan, wah kita harus memilih ini nih, karena kemarin gagasannya bagus, tujuannya bagus, demi Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin itulah penyampaian atau pemaparan analisis saya tentang debat capres yang kedua. Kami hanya mereaksi tentang substansi visi misi yang didebatkan tersebut. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pendengar, teman-teman channel kami, agar menjadi referensi nanti tanggal 14 Februari di TPS kita masing-masing. Selanjutnya kita saksikan lagi cuplikan video berikut ini dan kita akan mencoba menganalisisnya.
Saudara Kapten Timnas Amin Syaugi Aldrus memastikan Muhaimin Iskandar siap jalani debat keempat hari Minggu mendatang. Tak hanya dibimbing oleh Timnas, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga turun tangan membimbing Muhaimin. Selain terus mempersiapkan Timnas Amin, berharap tak ada lagi penggunaan istilah asing pada debat keempat mendatang. Calon-calon pemimpin kita yang disiapkan ya, persiapan debat Cawapres tanggal 21 ya. Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Ya, mudah-mudahan ini clear semua, karena udah diberi contoh sama Pak Anies debat ketiga kemarin. Imin siapa ya? Oh, mentor Caimin ya Pak Anies. TKN Prabowo Gibran memastikan tak mempermasalahkan format debat Cawapres hari Minggu mendatang. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman optimistis Gibran bisa menguasai debat keempat 21 Januari mendatang. Tidak mengusulkan perubahan format debat ya, Capres-Cawapres yang akan dilaksanakan ke depan. Karena selama ini yang rewel juga bukan kami, ya. Kami akan ikut saja apa yang sudah diputuskan oleh KPU. Ya. Kami pun ya terbuka kalau ada pihak-pihak yang ingin mengusulkan perubahan karena merasa kurang puas dengan performa capresnya kemarin. Ya kami tetap akan ikut saja. Jadi selama ini nggak berubah, kami nggak masalah. Kalau ada yang ingin merubah karena kurang puas, ya kami pun ikut saja. Sementara itu, Saudara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tak ada strategi khusus untuk debat keempat mendatang. Mahfud menambahkan tak ada persiapan khusus, hanya diskusi biasa dengan beberapa pihak dan menjawab sesuai pertanyaan. Gampang, nggak usah pakai strategi. Saya biasa diskusi kayak tadi, nggak usah pakai persiapan juga, ditanya apa saja. Prof, satu lagi, Prof. Baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisis cuplikan video tadi di atas ya. Dari kita dalam hal ini sebagai channel yang memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Mudah-mudahan debat Cawapres berikutnya bisa menjadikan tontonan yang sifatnya mendidik, karena hajatan pemilu 5 tahun sekali ini mudah-mudahan menjadi momen pendidikan buat kita masyarakat yang saya sebutkan tadi, yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang mana berdasarkan data statistik hampir 80% lebih jumlah penduduk Indonesia yang punya hak pilih itu tidak memahami atau belum memahami, bahkan kurang memahami tentang arti itu demokrasi. Baiklah, mungkin untuk tema debat Cawapres berikutnya atau debat yang kedua ya, dalam hal urutan untuk para Cawapres, di mana temanya yaitu energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, serta masyarakat adat, pangan, dan desa. Ya kita sebagai masyarakat di sini meminta kepada para calon cawapres khususnya, persiapkanlah misi-misi, gagasan, idenya sesuai kriteria tema yang tadi kita sebutkan, agar kita rakyat menengah ke bawah bisa menikmati itu debat, apa arti itu debat, dan apa isi itu debat sendiri. Jadi kita masyarakat di bawah merasa tercerdaskan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai keluar dari narasi atau visi misi mereka, rekam jejak mereka, juga ide-ide dan gagasannya gitu. Itulah mungkin dari saya, dari kita sebagai penggiat edukasi pendidikan pemilu bagi para masyarakat menengah ke bawah. Hanya mungkin kita akan mengevaluasi saja ya, berdasarkan penglihatan kita sebagai masyarakat di bawah.
kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Jadi kita tidak akan terkesan memihak paslon 1, paslon 2, paslon 3. Selama semuanya itu bertujuan demi kebaikan Indonesia ke depan. Adapun evaluasi dari kita untuk paslon 1, tajamkanlah visi misinya, gagasannya, atau ide-idenya. Sebagai contoh misalkan untuk paslon 01 dalam hal ini Caimin bisa menjelaskan visi misi, gagasan, idenya berdasarkan pengalaman Pak Anies, karena Pak Anies bagaimanapun sebagai mentornya Pak Caimin dalam hal ini. Jadi galilah kemajuan atau hasil karya Pak Anies dalam hal ini pembangunan Jakarta, agar kita sebagai rakyat merasa tercerdaskan gitu ya. Oh, jadi ada rekam jejaknya, misalkan pembangunan Pak Anies selama memimpin Jakarta itu, misalkan dalam setiap 900 km itu ada trotoar hasilnya, terus dalam per 900 meter ada taman gitu ya, terus ada pembangunan rusunawa, ada pembangunan JIS gitu. Jadi, oh kita sebagai masyarakat bisa menilai, tidak hanya Pak Anies itu tidak hanya pandai berkata-kata, tapi ada buktinya gitu. Nah, sebagai pembuktian Pak Anies bisa transfer ilmu ke Pak Caimin dalam hal ini, agar Caimin dalam menyampaikan visi misi, gagasan, idenya semakin mencerdaskan kita sebagai masyarakat. Terus untuk evaluasi paslon 2, sekali lagi tanpa ada tujuan mendiskreditkan, kita sebagai masyarakat yang melihat fakta gitu ya, melihat fakta dalam siaran debat kemarin, khususnya dalam Cawapres, secara kasat mata penilaian kita masyarakat yang menengah ke bawah, kok banyak pelanggaran gitu ya yang dilakukan Cawapres 02. Tapi kita sebagai masyarakat di bawah memahami dan mencoba untuk mengerti. Kenapa? Karena untuk Mas Gibran ini kan pemula, usia muda, mungkin secara emosional beliau belum bisa mengontrol gitu ya. Misalkan penyampaian SGIE, apakah itu SGIE misalkan? Padahal kan secara tata tertib dalam debat itu jelas, jadi tidak boleh menggunakan singkatan, apalagi yang membuat lawan debat akan menjadi sulit untuk menjelaskannya. Jadi jangan sampai terkesan dibikin senjata untuk lawan debatnya agar kikuk, sehingga terkesan wah ini mengurangi elektabilitasnya gitu. Apalagi yang dilakukan oleh Mas Gibran itu gestur-gestur tubuh seperti para supporter bola dengan mengangkat-angkat tangan kepada para pendukungnya. Oke lah, mungkin untuk yang pendukung berpikiran positif, dewasa, tidak memandang mungkin itu sebagai provokasi gitu. Tapi bagi kalangan yang kurang paham, itu mungkin bisa jadi provokasi gitu. Karena nilai fanatisme yang berlebihan terhadap Mas Gibran yang akhirnya diluapkanlah dengan hal-hal negatif gitu. Jadi kedepannya Pak Mas Gibran dalam hal ini bisa mengkoreksi lagi gitu ya. Jadi apa sikapnya, gestur tubuhnya. Jadi supaya bisa menenangkan kita sebagai pendengar, terus sebagai yang melihat, sebagai masyarakat yang nanti akan memungut suara, menentukan dalam pemungutan suara. Jadi tolong untuk Mas Gibran, karena eskalasi sekarang semakin meningkat, dalam hal ini Mas Gibran bisa menciptakan kondusif gitu ya untuk para pendukungnya khususnya. Untuk paslon 03 mungkin tidak ada koreksi yang sifatnya mengingatkan atau ya perilaku dalam penyampaian visi misinya emang tidak ada pelanggaran gitu ya. Jadi hanya saja mungkin pesan dari kita masyarakat di bawah untuk paslon nomor 3 sama halnya seperti paslon 01, tajamkan visi misinya, gagasannya, idenya,
supaya lebih jelas dan kita merasa tercerdaskan. Untuk referensi Pak Mahfud bisa meminta keterangan dari Pak Ganjar, karena Pak Ganjar bagaimanapun berpengalaman memimpin Jawa Tengah 2 periode atau 10 tahun. Jadi bisa dijadikan mentor juga, seperti halnya Pak Anies mementor Caimin. Nah, mungkin Pak Ganjar juga bisa mementor Pak Mahfud dalam kesuksesan Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Mungkin itulah pemaparan kami tentang persiapan debat cawapres kedua atau debat terakhir bagi para cawapres gitu ya. Kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi pelajaran bagi kita ke depan sebagai masyarakat. Harus kita memposisikan sebagai apa, memposisikan diri kita jadi apa untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Kami tunggu koreksi dari para netizen kalau ada salah-salah kata dari kami, kalau ada pemaparan yang kurang berkenan di hati, kami tunggu koreksinya. Demikianlah pemaparan dari channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik. Selamat berjumpa lagi di lain hari, di lain kesempatan. Selamat malam.